hari ini dengan sama-sama untuk lalu jalani wajiban Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah asal Rasulullah bil huda walil haq. Alhamdulillah Rasulullah bil huda walil haq. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Alhamdulillah yang terhormat Bapak Kepala Kemenag Bandung Barat, yang terhormat Bapak Kepala yang telah hadir di tengah kita, yang telah hadir di kita, juga yang saya hormati para panelis dan juga yang saya hormati para panelis dan juga narasumber pada pertemuan hari ini Jumat hari ini Februari Jumat kita akan mengadakan seminar seri 1 dengan tema kiat menulis artikel dan buku. Baiklah, untuk acara pembukaan dan support kepada masing-masing kepada yang terhormat Bapak Haji Ahmad Sanukri sebagai Pak Haji, monggo Pak. Pak, bisa bergabung. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon maaf dengan penuh kedaruratan ini saya mohon maaf sekali lagi ke teman-teman Pak pengawas, Pak Lukman sebagai host dan semua rekan-rekan Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah. Alamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Bapak pengawas, Bapak calon doktor Pak Didin, saya hormati Bapak host, terus juga yang menghubungi saya Bu Elit kalau nggak salah, rekan-rekan Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia yang tergabung dalam musyawarah guru mata pelajaran Madrasah Aliyah yang saya bangga. Ini tingkat KBB apa Jawa Barat apa nasional ya? Kayak kemarin biologi Pak Didin. Yang mana nih? Nasional Pak. Kalau nasional Pak, kalau pandirinya KBB. Ya, pokoknya seluruhnya lah. Para guru penggerak, para guru pembelajar yang saya banggakan. Pertama saya mengapresiasi langkah yang digagas dilaksanakan oleh teman-teman Dewan Guru yang tergabung dalam MGMP ini terkait dengan terus untuk terus melakukan upaya peningkatan kualitas mutu pendidikan di kita. Upaya kualitas peningkatan mutu pendidikan itu diawali atau didasari dari peningkatan mutu tenaga pendidik. Itu menjadi kata kunci, karena itu kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat bagus sekali dan saya sangat apresiatif. Lebih-lebih Pak Dirjen Pendis di Kementerian Agama kita telah mengeluarkan satu produk hukum, yaitu keputusan Dirjen Pendis nomor 1381 tahun 2020 yang mengatur tentang petunjuk teknis pengembangan penyelenggaraan kelompok kerja MGMP KKG, termasuk juga MGMP untuk BK. Nah, saya garis bawahi apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa teman-teman guru itu dalam hal pengelolaan program paling tidak ada 3. Pertama adalah pengembangan diri, yang kedua publikasi ilmiah, dan yang ketiga adalah karya inovatif. Jadi saya ulangi, pertama adalah pengembangan diri, yang kedua publikasi ilmiah, yang ketiga adalah karya inovatif. Nah, seiring dengan tema yang dimunculkan sekarang ini, katanya tentang penulisan karya ilmiah, kalau tidak salah ya, betul Pak Didin atau Pak Hos, Bapak sekalian, saya pikir ya, betul, ini Pak. Sangat relevan sekali. Ya betul Pak. Karena jujur saja, teman-teman guru mungkin dalam hal pengembangan diri, pembelajaran dan seterusnya itu masih bisa banyak lah, dan itu biasa.
Tetapi ketika bicara tentang publikasi ilmiah atau penulisan karya tulis ini mandek, ini mager, malas gerak. Nah, karena itu teman-teman guru itu yang saya perhatikan begitu kondisi seperti itu. Karena itu melalui kegiatan ini saya sangat-sangat amat mengapresiasi kegiatan untuk bagaimana penulisan karya ilmiah yang sejatinya ini adalah menjadi sebuah makanan sehari-hari bagi teman-teman guru. Ya, menerangkan, menulis, menuangkan pikiran, sekaligus juga menjelaskan kepada peserta didik dan lain sebagainya. Yang terakhir tentu kegiatan-kegiatan ini hendaknya ada kontinuitas, ada keberlangsungan supaya terus terasah pemahaman, pemikiran teman-teman guru itu melalui brainstorming yang pola seperti ini. Dari bahasa saya adalah al-muhafadhu 'alal qadimi sholih. Kita terus merawat sesuatu hal yang baik ini, wal akhdhu bil jadidil aslah, terus juga menginovasi, meningkatkan sesuatu hal yang baru begitu. Ini terkait dengan prinsip dari para ulama lah, para ahli-ahli fikih dan seterusnya yang menginspirasi kita. Karena itu melalui kegiatan MGMP dengan tema yang sangat bagus ini, bagaimana karya tulis begitu, yang terkadang mohon maaf bagi teman-teman guru yang PNS yang untuk kenaikan pangkat ini terkendala sekali. Kadang-kadang jujur aja suka minta tolong ke orang. Nah, ini karena malesnya itu. Nah, Pak Didin ya, gitu Pak Lukman. Teman-teman Bu Elit tuh, saya lihat Bu Elit tuh. Ini males akhirnya Bu Elit jadi ya minta tolong ke orang. Nah, ketika minta tolong, kita awas, kita kena hak cipta itu nanti. Sebab di situ termasuk kena plagiator dan lain sebagainya lah. Saya pikir ini yang ranah hukum dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu sangat-sangat saya mengapresiasi ini, dan hendaknya saya mohon juga nanti Bapak pengawas, Bapak narasumber untuk mata pelajaran yang lain ini. Mata pelajaran yang lain juga tolong diinformasikan, disampaikan ini supaya nanti saling berbagi lah begitu kira-kira. Berbagi kebaikan, berbagi keberkahan secara semuanya. Amin. Saya pikir ini yang saya sampaikan dengan keterbatasan tempat ini, Bapak pengawas terus bimbingannya, Amin. Amin. Bapak Mas, Pak Lukman juga, terus Bu Elit juga, terus dan teman-teman salam sehat, teman-teman Bapak Ibu guru, kepala para dewan guru, madrasah aliyah, SMA atau SMK mungkin yang ikut, ya, yang mencintai ilmu, yang mencintai pendidikan, mudah-mudahan tetap sehat. Allah memberkahi kita sekalian. Amin. Dan Bapak Ibu adalah satu tugas yang mulia sekali, menjatuhkan pilihan di dunia pendidikan, berkhidmat di dunia pendidikan. Saya pikir ini yang saya sampaikan mungkin. Terima kasih. Ada acara membuka atau enggak? Ya Pak. Cukup aja ya. Buka gitu aja ya. Pak. Iya Pak, buka aja Pak. Ya, Buka. cukup aja. Dibuka oleh Buka, Bapak. Bismillah. Buka Bapak. Ya, dibuka. Ya. Cukup aja ya. Baik, saya pikir terima kasih ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan salam sehat. Terus tetap kita berkhidmat untuk Amin. dunia pendidikan yang kita cintai ini. Terima kasih. Cuci tangan, pakai sabun sampai bersih. Cukup sekian, hatur nuhun. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi Lalu, amin, barakallah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas Alhamdulillah, sambutannya. terima kasih Bapak atas sambutannya. Habib pun ingin berpantun Pak. Habib Apa tanda ingin kita berpantun, Pak. berkawan baik dalam pergaulan? Apa tanda kita Terima kasih berkawan atas materi yang dalam diberikan. pergaulan? Semoga Bapak selalu dilimpahi keberkahan. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, barusan sudah dengar dibuka oleh Pak Amin. Menag. Kita lanjutkan kepada materi utama, yakni Pak Dr. Suhendi. Sebelumnya kami share dulu kurikulum vitae-nya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sekedar informasi siapa beliau, dan juga nanti akan kita lihat seperti apa karya-karya yang telah dibuat oleh Pak Dr. Suhendi ya. Sebentar, apakah sudah dapat di share-nya? Sudah ada Pak Lukman? Belum ya? Oke.
Belum Pak, belum muncul. Nah, lagi loading dulu nih. Baik. Nah, beliau ini, saya tayangkan dulu kurikulum vitae-nya ataupun biografinya supaya Bapak Ibu bisa melihat seperti apa ininya. Apa sudah Pak Alman? Belum? Nah, oke. Oh, belum. Ntar. Satu lagi ini. Sebentar. Nah. Apa yang ini sudah kelihatan Pak Lukman? Pak Lukman? Masih terhalang Pak, sedikit terhalang, ada garis-garis hijau. Nah, sekarang udah muncul Pak. Oke. Nama beliau Dr. Suhendi Esos MM CHRA CMA. Nanti CHRA itu dikonfirmasi ke yang bersangkutan. Itu nama gelar beliau ada di Amerika ya. Kemudian lahirnya Bandung 1 Januari 1984 ya. Usianya sedang 30 tahun, masih muda. Alamatnya di Komplek Geraha Bukit Raya Blok F5 nomor 11, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, dan nomor HP-nya ada di situ 085321468565. Dan beliau sekarang juga menjabat sebagai Kepala MA Uswatun Hasanah di Padalarang. Riwayat pendidikannya cukup banyak. Yang terakhir dia S3 atau doktornya di Unpas tahun 2020. Dan pendidikannya cukup banyak juga nih. Ada Santri Abadi, dan ini nih yang The American Academy of Project Management ya, yang tadi gelarnya CHRA dan CMA. Kemudian yang terakhir beliau juga pernah program studi visit ke Singapura Management University dan juga ke Pahang Malaysia tahun 2016-2017. Pekerjaan beliau cukup banyak ya, di samping mengajar kepala MA juga dia dosen luar biasa di beberapa perguruan tinggi, direktur dan owner CP Potensi dan sebagainya. Mungkin kami nggak sebutkan satu persatu, tetapi yang jelas beliau ada penulis yang produktif, sampai ada 10 buku yang telah dia 15 buku yang telah dia buat, dan ini akan kita coba sharing ke kita seperti apa, bagaimana membuat menulis itu. Seperti hanya kita yang baru awal berenang kan belum tahu, makanya kita ajak nanti Bapak Ibu belajar menulis buku yang sangat mudah sekali. Itu yang kita harapkan. Beliau juga konsultan, pembicara, dan juga dia bisnis di propertian. Itu saja sekedar pengantar. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Suhendi, dipersilakan untuk memulainya Pak. Mohon maaf Pak, mangga dipersilakan Pak. Apa kami share kontennya Pak Dokter? Ya, Pak Didin, mohon bantuannya untuk share materi. Siap. Ya, karena di sini sinyalnya malum di gunung nih. Ya, ngomong nanti kami bantu Pak. Maka dimulai Pak. Saya siapkan dulu. Ya, ini Pak Suhendi. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Kepala Kemenag, masih ini ada. masih monitor atau sudah ada? Masih ada Pak ya. Yang saya hormati Pak Haji Ahmad Sanukri sebagai Kepala Kemenag, kemudian Pak Pengawas MA, Pak sekaligus host dan moderator ya. Ya Pak. Bapak. Kemudian Bapak Ibu pengawas juga di KBB, kemudian di beberapa wilayah lain ya. Kemudian Bapak Ibu guru bahasa Indonesia, baik yang tergabung dalam MGMP Bahasa Indonesia KBB maupun di luar KBB ya. Saya lihat ada Jawa Timur, kemudian bahkan ada dari Aceh ya Pak ya. Iya. Dari Aceh. Ada Palembang. Dan peserta mendekati Palembang ya, alhamdulillah. Hampir 150 ya. Iya. Peserta alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya berbagi sedikit ilmu tentang menulis artikel dan buku. Saya kira kalau berbicara teori, Bapak Ibu guru bahasa Indonesia sudah menguasai ya. Jadi saya pendekatan apa ya? Pendekatan pengalaman lah, pendekatan praktis gitu.
sedikit bagaimana menulis artikel dan buku. Karena waktunya sangat terbatas sehingga saya mungkin secara umum saja, nanti mungkin ada webinar-webinar selanjutnya yang memang kalau sekiranya dibutuhkan untuk memperdalam lagi tentang bagaimana teknis menulis artikel dan buku. Ya. Baik, karena waktu terbatas, bisa next, Pak. Sudah ada, Pak? Belum? Ini halaman 2, Pak, udah? Ini bukan? Ya, sudah, Pak. Terima kasih. Nah, ini ada beberapa karya yang saya tulis, buku sederhana tentu saja, ya. Nah, saya anggap hidup ini akan lebih berarti ketika kita menulis, ya. Karena dengan menulis kita bisa berbagi pengalaman, berbagi ide, ya, berbagi inspirasi. Kemudian dengan menulis kita juga bisa memberikan makna terhadap pengalaman hidup yang kita jalani, ya, untuk kita dokumentasikan dalam bentuk tulisan, kemudian diambil makna-makna terbaik dari kehidupan. Kemudian juga kita bisa menularkan kebaikan kepada orang lain gitu ya. Termasuk juga mungkin kita akan hidup relatif lebih abadi ya ketika kita menulis buku. Karena ketika kita sudah meninggal pun sekalipun, kemudian buku kita masih dicetak, masih dibaca orang, sehingga nama kita, kebaikan kita akan terus terus mengalir ya. Mudah-mudahan itu menjadi amal kebaikan. Alhamdulillah saya baru menulis 15 buku dan ini beberapa buku diantaranya tentang menulis. Memang bidang saya tentang menulis, kemudian juga komunikasi, tentang wirausaha, tentang bisnis dan sebagainya. Bahkan beberapa buku saya dijadikan referensi untuk beberapa perkuliahan, mata kuliah di beberapa universitas di Jakarta, di Bandung, dan di beberapa kota lainnya. Ya. Oke, next. Sudah, Pak. Halaman 3 nih. Ya, ini menangkap pesan tersirat dari Al-Quran ya, bahwa kita sudah paham betul bahwa perintah pertama yang Allah perintahkan, Allah sampaikan melalui wahyu kepada Rasulullah yaitu tentang perintah Iqra ya, tentang membaca gitu ya. Memang di Al-Quran tidak ada secara eksplisit tentang menulis ya, tetapi membaca dan menulis kita sudah paham betul bahwa keduanya memiliki korelasi yang sangat dekat ya, antara membaca dan menulis. Kalau saya mah B kalau tidak makan. Nah, membaca itu adalah makannya, dan AB itu adalah menulisnya gitu. Seorang penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Gitu. Nah, ini kemudian next. Ya, halaman 3. Ya. Sudah, Pak. Agak telat nih di sini. Oh, Iya. sinyal. Sinyal. Ini juga ternyata menulis itu bagian dari tradisi ulama ya. Ulama-ulama besar senantiasa menjadi penulis yang hebat, penulis-penulis besar. Misalnya ada ahli tafsir ya, Ibnu Katsir gitu ya. Kemudian ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik ya, dan masih banyak lagi ulama-ulama yang memang keilmuannya itu senantiasa terjaga, kemudian sampai sekarang tetap dikenang karena memang salah satunya melalui tulisan-tulisannya ya. Kemudian juga kita mengenal ada Imam Al-Ghazali ya, salah satu ulama yang sangat produktif menulis ya. Kita sudah mengenal kitab-kitabnya seperti Ihya Ulumuddin ya. Dan kitab Ihya Ulumuddin ini kan ditulis pada abad ke-12 ya. Dan sampai sekarang kita masih bisa menikmati kitab ini gitu ya. Kemudian juga dilanjutkan dengan ulama-ulama
zaman kekinian ya, zaman sekarang. Kemudian ada misalnya ada Imam Nawawi ya, kemudian ada Kiai Hasan Siddiqui, Hamka, kemudian Munawar Khalil, kemudian ada Hasan, tokoh Yunus gitu, bahwa Buya Hamka meninggal. Sekarang bukunya dibaca ya gitu. Sehingga kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan insya Allah akan terus mengalir ya, karena buku-bukunya terus dipelajari, kemudian banyak juga yang menjadikan referensi utama gitu ya. Nah ini bagaimana menulis ini adalah bagian dari orang-orang hebat gitu. Ulama-ulama besar tidak bisa lepas dari kegiatan menulis. Untuk saat ini juga kalau rekan-rekan perhatikan tokoh-tokoh nasional juga ya, rata-rata mereka di sela-sela aktivitas di sela-sela kesibukan aktivitasnya senantiasa menulis gitu. Pas Pak Jokowi juga menulis ya, Pak Anies Pak juga menulis gitu ya. Tokoh nasional yang lainnya juga rata-rata menulis buku gitu. Nah, ini menulis juga bagian dari mengikat ilmu ya. Saya kutip dari Imam Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa ikatlah ilmu dengan menuliskannya ya. Jadi di dalam kehidupan ini banyak sekali ilmu yang berserakan, dan tugas kita adalah menuliskan bagaimana ilmu-ilmu yang berserakan itu menjadi sebuah tulisan sehingga banyak orang yang bisa menikmati dari tulisan itu. Jadi ilmu itu tidak akan maksimal ternikmati kemudian tersebar luas ketika ilmu itu tidak dituliskan. Nah, salah satu mengikat ilmu itu adalah dengan menuliskannya. Gitu. Ya. Next. Nah, menulis juga menjadi sarana dakwah ya. Apalagi di tengah perkembangan teknologi komunikasi saat ini, di mana ketika kita menulis artikel misalnya bisa tersebar kemana-mana ya, dengan mudah orang meng-share tulisan kita sehingga kebaikan-kebaikan itu akan lebih mudah tersebar luas ya. Orang untuk konteks saat ini dakwah tidak harus datang langsung ke pelosok-pelosok, tapi dengan perkembangan internet ya, lewat tulisan-tulisan yang kita bagikan di media sosial misalnya, maka pesan apa yang kita tulis itu bisa tersebar kemana-mana ya. Termasuk juga tulisan artikel di koran misalnya, majalah, kemudian di internet, termasuk buku juga bisa tersebar luas ya di mana-mana. Apalagi kalau punya menulis buku yang berkualitas, kemudian diterjemahkan dalam bahasa asing, dan dia tersebar ke berbagai negara. Dan ini menjadi sarana efektif kita dalam berdakwah. Ya. Oke, next. Nah, kalau tadi memang sebetulnya saya agak minder ya ketika berbicara menulis dari aspek agama, karena yang saya hadapi juga mungkin alumni pesantren gitu ya, dan sekarang juga aktif di madrasah. Nah, ini ada aspek dari secara finansial ya, bagaimana manfaat menulis secara finansial gitu ya. Dan ini saya kira topik yang sangat menarik terutama untuk kalangan ibu-ibu. Karena hasil penelitian saya ternyata 80% perempuan itu matre, ya, sisanya 20% sangat matre. Jadi berbicara aspek menulis dari aspek finansial ini pasti sangat menarik. Nah, saya punya data menunjukkan bahwa data menulis menjadi pintu rezeki ya. Ini saya ambil salah satu contoh ya, dari banyak contoh mana dengan menulis buku ternyata mampu memberikan kesejahteraan lebih gitu. Misalnya buku ayat-ayat cinta ya. Ini salah satu buku yang novel populer ya. Ini ayat-ayat cinta dan ayat-ayatan kayak kalau ditulis oleh Salman Rushdie ya.
Nah, ternyata Habibur Rahman Al-Siraji ini dengan satu bukunya, Ayat-Ayat Cinta, ternyata telah menerima royalti 1,5 miliar dari penjualan ribuan, ini maksudnya ratusan, di sini maksudnya ribuan buku kurang dari 4 tahun, karena memang bukunya bestseller sehingga banyak orang yang ingin membelinya, ingin menikmatinya. 1,5 miliar dari royalti buku yang dicetak, ya. Kita tahu bahwa Ayat-Ayat Cinta ini adalah buku yang kemudian difilmkan dan kita sudah membayangkan bagaimana royalti dari filmnya, ya. Jadi ketika kita menulis novel, kemudian novel kita difilmkan, maka royaltinya itu double, ya. Dari bukunya, kemudian dari royalti novel yang difilmkan. Kemudian Lupus juga, ya, kita sudah mengenal Lupus beberapa kali difilmkan. Dari bukunya Lupus ini ternyata Hilman ini mendapatkan royalti kurang lebih 800 juta gitu. Ya, ini dari satu buku, ya. Hilman menulis beberapa buku. Kemudian juga Habibur Rahman Al-Siraji menulis beberapa buku dan bukunya bestseller. Dan beberapa bukunya juga sudah difilmkan. Kemudian ini ada bukunya Muhammad Fauzil Adim, ya, Kupinang Engkau dengan Hamdalah. Ya. Ini terjual 100.000 eksemplar, ya, dan beliau mendapatkan royalti per bulan 15 juta sampai 25 juta rupiah per bulan dari satu buku. Beliau sudah menulis lebih dari 10 buku dan rata-rata bukunya itu bestseller, ya. Bagaimana dengan artikel yang kita bahas saat ini? Artikel juga cukup menggiurkan. Ya. Kalau rekan-rekan menulis artikel atau cerpen, jika seminggu misalnya menghasilkan 2 tulisan, kemudian sebulan 8 tulisan, ya. Bila satu tulisan dihargai 300.000, maka sebulan kita bisa mendapatkan royalti 2,4 juta. 300.000 itu adalah royalti atau honor penulisan koran lokal seperti PR biasanya di angka 300. Kalau untuk kolom opini sekitar 500, 600 sampai 700.000, ya. Kalau untuk koran nasional rata-rata di atas 500.000. Angkanya 750.000 sampai 1 juta untuk satu artikel yang dimuat di koran nasional. Kita tahu sekarang koran nasional memiliki versi e-paper, jadi ibu bapak tidak harus berlangganan koran, tapi kita tinggal daftar registrasi untuk berlangganan e-paper, ya, koran digitalnya. Gitu. Saya sendiri menulis artikel sekarang sudah 19 tahun, ya. Jadi dari sejak kuliah semester 2 saya sudah menulis artikel, dan artikel pertama dimuat itu di koran Pikiran Rakyat. Gitu. Jadi saya sejak semester 2 kuliah S1 menulis artikel, sering dimuat, dan lumayan waktu itu, waktu jadi mahasiswa royaltinya 200.000 satu tulisan. Gitu. Kalau di forum guru, kalau nggak salah di PR itu ada kolom khusus guru, itu sekitar 300.000-an honornya, ya. Dan saya ternyata berlanjut sampai sudah menjadi dosen ngajar pun saya tetap nulis di PR, bahkan sempat dipercaya untuk menulis rutin di PR hari Minggu, ya. PR hari Minggu itu ada kolom karir, itu saya yang ngisi. Jadi seminggu sekali saya ngisi di PR. Waktu itu honornya 200.000, jadi sebulan 800.000 untuk saya kan yang masih guru honor, ya, yang hanya mengandalkan sertifikasi gitu, ya. Jadi kita harus betul-betul kreatif, ya, dalam menjemput rezeki ini, ya. Alhamdulillah rutin, dan ternyata rekan menulis artikel adalah gerbang kita untuk menulis buku. Kan mau menulis buku dulu. Kalau rekan-rekan dulu, ya, karena itu adalah tulisan yang tetapi itu gerbang kita untuk menuju menulis buku. Dan ternyata
artikel yang dimuat di PR setiap minggu itu saya kumpulkan, itu kan karir ya, saya kumpulkan, ternyata sudah ada 100 judul ya, sudah ada 100 judul, kemudian saya izin ke PR untuk bisa diterbitkan dari buku, untuk diterbitkan jadi buku, dan PR juga mengizinkan, dan sekarang sudah menjadi buku, jadi double juga gitu ya. 100 judul artikelnya sudah dibayar PR, kemudian oleh kita dikumpulkan, dibukukan, dan dijual juga di toko-toko buku, dan kita juga dapat royalti dari bukunya gitu ya, gitu. Itu dari artikel ya. Kemudian Muhammad Fauzil Adim menulis katanya dapat menjadi profesi yang memberikan standar kesejahteraan lebih, dengan catatan harus total dan profesional. Memang harus total dan profesional. Muhammad Fauzil Adim itu sampai keluar sebagai dosennya di UII karena sibuk menulis buku, kemudian sibuk juga menjadi pembicara di berbagai tempat. Dan beliau itu sudah bukunya sudah memberikan kehidupan buat Fauzil Adim. Katanya, kata beliau, harus total dan profesional. Dalam artian, jika seseorang bisa menulis sesuatu yang penting dan bermanfaat, serta dikemas dengan bahasa yang cair, renyah, dan mudah diterima masyarakat luas, maka peluang untuk mendapatkan royalti besar bukanlah hal yang tak mungkin, katanya. Ya, dan beliau sudah membuktikan beliau bisa secara ekonomi, secara kesejahteraan bagus, dan beliau salah satu wasilahnya dengan menulis buku. Oke, next, Pak. Sudah, Pak? Nah, ini saya kutip juga Robert Kiyosaki. Dia mengatakan bahwa katanya orang kaya itu tidak diukur dari seberapa besar aktif income. Ibu bapak sudah paham yang disebut passive income, active income adalah kita mendapatkan bayaran berdasarkan pekerjaan yang kita lakukan. Jadi kalau kita mendapatkan uang dari pekerjaan yang kita lakukan, sebesar apapun itu belum disebut kaya, katanya. Kata Robert Kiyosaki, terkenal Rich Dad Poor Dad, katanya. Ayah yang kaya dan ayah yang miskin. Kata beliau seperti itu, orang kaya tidak diukur dari seberapa besar active income. Orang disebut kaya apabila passive income-nya lebih besar daripada biaya hidup. Ya. Yang disebut passive income adalah kita bekerja, kita mendapatkan penghasilan tanpa bekerja. Itu yang disebut dengan passive income. Ya. Kalau rekan-rekan PNS mungkin ini ya kita hadapi ketika pensiun gitu ya. Itu menulisnya sekali dan penghasilannya terus-menerus. Selama buku itu dicetak, diterbitkan, dijual ke berbagai tempat, maka penghasilan itu terus mengalir ke rekening kita. Itu yang menarik. Jadi yang menulis sekarang pemerintah kekayaan intelektual yang bisa kita daftarkan, kemudian kita mendapatkan sertifikat haki gitu. Ya, selama karya kita tadi betul Pak Kepala Kemenag mengatakan hati-hati terhadap plagiat ya. Karena dengan perkembangan internet ini menggoda kita untuk begitu mudah copy paste. Tapi di sisi lain memang sekarang kan seiring perkembangan juga banyak software untuk mendeteksi bahwa karya kita itu berapa persen plagiatnya. Gitu. Dan penerbit buku sekarang memiliki software di mana karya kita yang masuk itu pasti akan diperiksa dulu tingkat plagiasinya berapa persen. Gitu. Kalau nggak salah yang masih ditoleransi itu sekitar 20%, maksimal 20%. Gitu. Ya kita mah target 100% karya kita memang tanpa plagiat. Ya. Jadi sekali lagi dengan menulis buku, menulis sekali tetapi penghasilannya terus-menerus mengalir kepada kita. Dan mungkin kalau kita meninggal, royalti itu akan diwariskan kepada anak cucu kita. Gitu. Ya.
daripada mewariskan utang, ya lebih baik kita mewariskan royalti buku ini. Kemudian saya kutip dari Penbaker, dia mengatakan bahwa dengan menulis, katanya, terutama menulis hal-hal negatif, biasanya anak-anak remaja dulu ya rajin menulis diary, terutama pengalaman-pengalaman negatif. Ya. Ternyata menurut Penbaker itu adalah bisa melepaskan emosional, membangkitkan rasa puas dan lega. Hanya saya sering mengatakan ke mahasiswa, ketika Anda punya masalah, maka Anda tuliskan. Daripada Anda curhat sembarangan dan menjadi rahasia umum, lebih baik tuliskan. Dengan menuliskannya, maka ada emosi yang begitu lega ya. Tentu saja dituliskan di laptop atau di secari kertas ya, bukan di media sosial. Dan hanya kita yang bisa membacanya. Minimal efeknya kita akan lega ketika kita menuliskan permasalahan kita, gitu. Kemudian masih menurut Penbaker, orang-orang yang menuliskan pikiran dan perasaan terdalam mereka tentang pengalaman traumatis menunjukkan kekebalan tubuh dibandingkan dengan orang-orang yang menuliskan masalah remeh-temeh, gitu. Jadi ketika kita menulis berbagai persoalan, kemudian kita itu akan memberikan efek lega, akan efek plong, kemudian biasanya nanti ada timbul solusi-solusi gitu. Kalau di barat banyak buku-buku bestseller itu awalnya adalah buku diary yang kemudian diterbitkan menjadi buku, meskipun orangnya sudah meninggal, buku diary itu diterbitkan dan ternyata bukunya bestseller gitu. Kalau saya pribadi sih, saya banyak menulis mengenai pengalaman-pengalaman hidup ya, ada persoalan apa, kemudian itu menjadi ide saya untuk menulis. Permasalahannya apa, kemudian saya berikan solusi, dan itu ternyata bisa dibukukan. 100 buku saya, 100 kebiasaan produktif itu adalah tulisan-tulisan saya mengenai pengalaman-pengalaman hidup setiap hari, kemudian saya kasih makna, gitu. Berikan makna dari pengalaman itu, kemudian saya bukukan. Mudah-mudahan orang yang membaca itu menjadi terinspirasi, gitu. Termasuk juga mendapatkan solusi mudah-mudahan. Kemudian masih menurut Penbaker bahwa manfaat menulis buku itu pertama menjernihkan pikiran katanya ya. Makanya penulis-penulis itu pikirannya, otaknya relatif lebih jernih lah ya. Kemudian mengatasi trauma tadi ketika menghadapi permasalahan kemudian dituliskan ya. Makanya kebiasaan menulis diary itu untuk siswa kita sangat positif. Kemudian membantu mendapatkan informasi, ya, makanya kalau penulis itu membiasakan diri kemana-mana membawa kertas dan pulpen, atau sekarang dengan HP juga bisa menuliskan, ya, sekedar pointers penting yang ditemukan, kemudian nanti bisa dikembangkan menjadi tulisan misalnya. Kemudian bisa memecahkan masalah, ya, dengan menuliskan permasalahan kita, kemudian bisa terpecahkan. Kemudian termasuk juga menulis bebas membantu kita ketika kita terpaksa harus menulis ya. Jadi nanti saya kalau ada kesempatan lagi nanti saya akan sampaikan bagaimana menulis bebas. Selama ini kan kita berat ya. Tadi Pak Kepala juga menyampaikan banyak PNS yang ketika harus menulis karya ilmiah ya akhirnya harus muruhkeun gitu ya. Tapi nanti saya akan berikan teknik bagaimana menulis secara bebas sehingga kita tidak menjadi beban lagi ketika menulis gitu. Termasuk juga rekan-rekan kalau tahu ilmunya sebetulnya banyak hal yang bisa kita tulis. Saya kuliah di UIN, kemudian banyak tugas, beberapa teman itu mengeluh ya, karena terlalu berat, hampir semua mata kuliah harus membuat makalah, kemudian harus presentasi. Kalau saya karena memang tahu sedikit ilmunya sehingga membuat makalah menjadi mengasihkan karena tahu tekniknya. Termasuk makalah-makalah tugas kuliah itu saya kumpulkan dan lagi-lagi menjadi buku makalah itu. Gitu. Sepanjang ketika menulis makalah betul-betul referensinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian referensi diusahakan buku, kemudian tidak ada unsur plagiat, benar-benar analisis gitu ya. Tugasnya itu sehingga ketika beres perkuliahan saya bisa menerbitkan buku. Salah satu buku saya komunikasi Islam, ya, nuansa komunikasi Islam itu buku yang saya tulis dan merupakan kumpulan
kumpulan makalah saya makalah tugas kuliah di UIN itu. Ya. Kemudian juga tulisan menjadi sarana efektif dari self marketing ya. Jadi bagaimana memasarkan diri kita. Kenapa harus lewat tulisan? Karena fakta menunjukkan bahwa iklan dalam bentuk tulisan seringkali lebih efektif ketimbang iklan konvensional. Tadi sebelumnya saya sampaikan bahwa dengan menulis itu kita mendapatkan royalti, apalagi kalau kita betul-betul niat bersih, bisa hanya dakwah, menyampaikan kebaikan, tentu saja itu menjadi amal soleh, gitu ya. Tetapi di sisi lain juga kan ya, penulis makin bukan sehingga tidak bisa menulis, gitu ya. Dan dengan menulis itu, apalagi kita menulis buku cukup banyak, gitu ya, kita akan dikenal orang sebagai bidang apa yang kita tulis, gitu. Pengalaman saya karena nulis buku, ternyata kita mendapatkan kemudahan akses untuk menjadi dosen di beberapa universitas misalnya. Kemudian juga ngebimbing skripsi mahasiswa, nguji sidang skripsi mahasiswa. Kemudian kita juga diminta menjadi pembicara. Kemudian diminta juga menjadi konsultan karena kita dianggap expert di bidang itu. Nah, itu efek dari menulis buku, gitu. Kemudian percaya bahwa kita expert ketika kita bisa menulis buku, gitu. Rekan-rekan menjadi guru profesional salah satunya ketika bisa menulis misalnya buku ajar misalnya, ya. Ya, next. Selanjutnya, Sudah Pak? Bisa dakwah? proses. Slide 15. Ya, di saya masih ini Pak, slide lama, belum berubah. Ini slide Ini 15 Pak. Ini sudah slide 15. Ya, Revolusi Prancis. siap, bentar nih. Ya. Nah, ternyata buku juga menjadi inspirasi bagi, atau tulisan menjadi inspirasi ya bagi berbagai pergerakan ya, termasuk juga revolusi Prancis ya, itu tidak bisa lepas dari pemikiran atau tulisan dari Rousseau dan Montesquieu ya, Montesquieu. Kemudian juga revolusi dan perjuangan kaum komunis ya, juga tidak bisa lepas dari tulisan-tulisannya Karl Marx ya, dan Engels. Nah, ini bagaimana tulisan itu mampu menginspirasi sebuah pergerakan gitu. Termasuk juga konteks di Indonesia. Next, Pak. Ya. Bagaimana tulisan-tulisan Pak Soekarno ya, kemudian juga tulisan Muhammad Hatta, Tan Malaka.
Natsir ya, itu mampu menginspirasi dari gerakan kemerdekaan menuju kemerdekaan. Jadi lewat tulisan-tulisan itu mampu menginspirasi dari berbagai pergerakan ya. Termasuk juga di Tiongkok ya, karya Sun Yat-sen itu mampu menginspirasi orang untuk melakukan pergerakan. Termasuk juga kita mengenal Adolf Hitler ya, bagaimana buku Mein Kampf itu mampu menginspirasi orang untuk melakukan revolusi ya. Termasuk juga di Indonesia ya, kemerdekaan Indonesia tidak lepas salah satunya dari tulisan-tulisan dari tokoh yang ada di Indonesia. Ada lagi? Next, Pak. Sudah, Pak. 17 nih, halaman 17. Nah, ini oke. Apa itu artikel? Ya, saya sedikit teori tentang artikel ya. Jadi artikel itu sebuah tulisan ya yang biasanya berisi opini atau pendapat kita mengenai sebuah isu aktual ya. Kemudian ditulis dengan singkat, jelas dan sederhana. Itulah yang membedakan artikel ilmiah populer dengan artikel ilmiah murni ya. Jadi yang saya maksud adalah artikel populer, ilmiah populer, yaitu sebuah artikel yang biasanya dimuat di koran misalnya, majalah, kemudian juga berbagai situs internet ya. Biasanya ditulis dengan singkat, padat, dan biasanya ciri khas dari artikel itu adalah mengupas mengenai isu-isu aktual. Itu kemudian seiring dengan perkembangan teknologi juga ternyata banyak lahan-lahan kita untuk menulis ya. Banyak website yang membutuhkan penulis untuk konten website mereka. Apalagi rekan-rekan yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang bagus, banyak tuh website-website yang membutuhkan artikel berbahasa Inggris. Dan itu honornya dalam bentuk dolar ya. Rekan-rekan misalnya bisa berlangganan informasi di freelancer kalau nggak salah satunya. Nanti rekan-rekan bisa mendapatkan informasi mengenai peluang-peluang menulis di berbagai situs internet, dan itu kalau berbicara honor dalam bentuk dolar ya. Gitu. Nah ini tentang syarat menjadi penulis artikel ya. Pertama, punya tekad yang kuat dan tidak sekedar ingin. Saya mengajar mahasiswa di komunikasi ya. Mungkin mengajar bisa sampai 2 kelas, 3 kelas ya. 100 sampai 150 mahasiswa. Kalau hanya sekedar ingin biasanya tidak menjadi penulis. Tapi mahasiswa yang memiliki tekad yang kuat, nah inilah yang kemudian dia betul-betul menjadi penulis. Sebetulnya jadi penulis tidak membutuhkan bakat ya. Yang penting terus latihan, kemudian siapkan mental, karena pasti tulisan itu kalau awal-awal pasti sering ditolak. Rekan-rekan ngirim artikel ke koran, misalnya ke majalah atau website, pasti untuk awal-awal ditolak. Termasuk juga ketika memiliki naskah buku, dikirim ke penerbit, pasti banyak penerbit yang menolak. Tapi ketika kita istiqomah, terus-terusan menulis, meskipun ditolak, tapi terus menulis, insya Allah tulisan kita dimuat gitu ya, terbit jadi buku, nanti juga banyak penerbit yang justru minta kepada kita, minta naskah. Ya, jadi sekali lagi, yang dibutuhkan adalah tekad, ya, tidak sekedar ingin, tekad, terus latihan, terus mencoba dan terus menulis. Saya punya sebuah ungkapan bahwa menulislah setiap hari maka kita akan menjadi penulis. Ya. Jadi menulislah setiap hari apapun itu. Kemudian yang kedua diperlukan ketekunan dan loyalitas ya. Tekun, kemudian kita terus menulis apapun yang terjadi, insya Allah gitu ya. Kemudian memiliki kompetensi keilmuan. Jadi rekan-rekan nanti menulis tidak harus topik-topik yang dianggap terlalu berat. Misalnya kalau rekan-rekan tidak suka dengan politik, tidak usah menulis masalah politik. Rekan-rekan tidak suka masalah ekonomi, tidak harus menulis masalah ekonomi. Jadi menulislah topik-topik yang memang kita sukai. Ya. Ada mahasiswa saya, mahasiswa ekonomi, ditugaskan menulis artikel. Dia bingung menulis apa. Kemudian saya tanya, Anda sukanya apa? Saya suka sepak bola, Pak.
silahkan menulis seputar sepak bola. Anda suka musik, tulislah tuliskan seputar musik. Semua topik tulisan, mau olahraga, mau musik, mau politik, pasti ada media yang memang membutuhkan jenis tulisan tersebut. Kemudian yang keempat, pandai dan rajin membaca. Seorang penulis yang baik adalah seorang pembaca yang baik. Jadi diusahakan terus membaca untuk mendapatkan penambahan kosakata, kemudian menambahkan wawasan, termasuk juga belajar bagaimana orang lain menulis. Ya, nanti rekan-rekan akan mengalami gitu ketika membaca buku itu tidak hanya mendapatkan informasi dari isi buku, tetapi juga bisa mempelajari bagaimana orang lain menulis. Kelima, fokus pada salah satu bidang ilmu. Rekan-rekan silahkan bidang ilmunya apa, fokus di sana, sehingga tulisan kita betul-betul punya spesialisasi di sana. 6, kreatif dan unik. 7, penulis sudah dikenal di kalangan masyarakat intelektual. Ya, nanti ke depan ketika tulisan-tulisan kita sudah sering terbit menjadi buku, artikel-artikel kita sering dimuati berbagai surat kabar misalnya, nanti juga pihak redaktur media mengenal kita, dan biasanya kita akan dikontak, dimintai tulisan untuk mereka. Ya. Kemudian banyak orang-orang, tokoh-tokoh yang muncul awalnya adalah penulis buku dan penulis artikel. Pengamat-pengamat politik yang banyak diundang sebagai pembicara, kemudian juga statementnya diminta orang gitu ya, diliput oleh berbagai media. Awalnya banyak yang dari menulis. Tidak termasuk daftar hitam, ya, termasuk juga plagiat misalnya ya. Kemudian artikel ganda, misalnya satu artikel tapi dikirim ke berbagai media dan dimuat, termasuk mengirimkan naskah buku juga ya. Menulis satu buku kemudian dikirimkan ke berbagai penerbit dan itu diterbitkan, itu juga bermasalah. Jadi ketika rekan-rekan menerbitkan buku, tunggu sampai ada keputusan dari penerbitnya apakah jadi dicetak atau tidak, layak dicetak atau tidak. Kalau tidak layak, bisa ditarik lagi, kemudian kita bisa ngirim ke penerbitan yang lain. Ini persyaratan materi tulisan artikel harus orisinal, ya, harus asli, betul-betul karya kita. Kemudian tema aktual, kalau artikel itu memang membahas mengenai topik-topik yang saat ini sedang ramai. Tapi sekali lagi, topiknya tentu saja harus sesuai dengan bidang kita ya. Kita suka dan itu bidang kita, maka tulislah bidang itu. 3, mengandung unsur ilmiah populer, bukan ilmiah teknis. Ya, banyak guru besar yang dia ingin menulis artikel, tetapi ternyata artikelnya itu adalah ilmiah yang sangat teknis, gitu ya. Sehingga tidak layak untuk dikonsumsi halayak umum, ya, hanya untuk kalangan tertentu, sehingga tulisannya tidak bisa dimuat. 4, memiliki gagasan sendiri, bukan sekedar merangkum gagasan orang lain. Jadi betul-betul gagasan kita mengenai suatu tema atau isu aktual. Memiliki gagasan sentral yang jelas. Kemudian 6, sebutkan sumber kutipan. Nah ini, plagiat itu ketika kita mengutip tanpa menyebutkan sumbernya. Selama sumbernya itu dikutip, itu tidak termasuk plagiat, ya, berapa halaman pun. Tapi ketika tulisan kita terlalu banyak juga mengutip, maka kelihatannya tidak indah gitu tulisan kita. Prof. Asep Saiful tadi itu di UIN itu sering mengatakan bahwa cukuplah tulisannya itu diusahakan sangat minimalis gitu. Diusahakan lebih banyak hasil dari pemikiran kita dalam menulis itu. Kemudian juga yang ke-7, bukan merupakan promosi suatu produk misalnya ya, atau unsur bisnis misalnya. Ke-8, bukan merupakan trial by the press, atau trial by the press itu pembunuhan karakter terhadap salah satu tokoh gitu. Salah satu tokoh sudah tidak boleh. Oke, next. Nah, ini untuk selanjutnya mungkin teknis-teknis seperti ini yang nanti kita akan bahas ya di pelatihan atau webinar berikutnya. Karena ini membutuhkan waktu yang cukup gitu ya. Mencari ide misalnya, sumber-sumber ide dari mana, membuat kerangka kalau memang itu dibutuhkan. Rekan-rekan ketika
sering menulis lama juga tidak dibutuhkan lagi praktis gitu ya, ketika kita menulis tanpa kerangka. Bagaimana menyiapkan referensi, teknik mudah menulis seperti apa, membuat lead, kemudian berbagai masalah yang sering dihadapi dalam menulis gitu ya. Bagaimana mengedit, menyunting ya. Kalau soal tata bahasa di sini guru bahasa Indonesia pasti pengetahuannya cukup luas, tapi ketika disuruh mengedit, nah ini juga menjadi permasalahan ya. Kemudian bagaimana membuat judul menarik, kalau artikel maksimal 5 kata misalnya. Dengan 5 kata yang terbatas ini menarik orang untuk membaca selanjutnya. Termasuk juga strategi mengirimkan naskah tulisan, ya itu juga harus dibahas. Apalagi sekarang trennya kan tren bisnis wirausaha ya, banyak orang dia nulis buku kemudian dia jadi harga buku 80. Ya, Pak. Halo, Pak Hendi. Lanjut, Pak. Ini masih menunggu. Ya, siap. Ini masih menunggu. Slide ke-21 nih. Nah, ini menghadapi penolakan. Ini saya kutip dari Prof. Jalal ya, yang kemarin beliau meninggal dunia ya. Mudah-mudahan husnul khotimah. Itu dikutip dalam bukunya Abu Al-Ghifari, Kiat Menjadi. Dia mengatakan, katanya di barat itu ada seorang penulis artikel, dia terus-terusan menulis, bahkan sampai naskahnya ke 1501 kurang lebih gitu. Ternyata ketika ke 1501 tulisannya dimuat di sebuah, dan akhirnya tolakin beliau edit kirimkan lagi, dan hampir semua tulisannya dimuat. Dan saya sering ke mahasiswa saya sering mengatakan bahwa semua tulisan pasti akan terbit, semua tulisan akan terbit. Makanya ketika menulis simpan baik sejelek apapun itu. Sedikit punya pengalaman tahun 2002 saya mulai menulis, dan banyak tulisan-tulisan saya yang awalnya sering oleh berbagai media, dan oleh saya disimpan baik-baik, kemudian diedit lagi, saya kirim ke media yang sama atau ke media yang berbeda. Saya menulis mungkin ratusan artikel ya. Dan ternyata tulisan yang ditolak itu ternyata 100% sudah dimuat. Termasuk juga kan kalau punya naskah buku ya, sejelek pun naskah buku itu simpan baik-baik. Jika ditolak, coba tawarkan yang lain. Ketika naskah kita ditolak bukan karena kualitas tulisan kita jelek, mungkin saja itu karena dari si redaktur penerbitan tersebut. Ya. Kita kan tulis artikel, kemudian buku
Coba ketika ditolak oleh berbagai media, coba rekan-rekan edit lagi, perbaiki lagi, dan coba kirim lagi, gitu. Dan saya pastikan semua tulisan pasti dimuat. Apakah dalam artikel, cerpen, buku, itu pasti dimuat. Sepanjang si tulisan itu disimpan, kita terus ditingkatkan kualitasnya. Makanya hargai sejelek apapun tulisan kita. Karena saya sudah membuktikan 100% tulisan artikel saya dimuat, kemudian 100% naskah buku saya terbit jadi buku. Ya. Dan ternyata banyak karya-karya baik artikel atau buku yang ditolak oleh berbagai penerbitan, ternyata akhirnya terbit juga dan menjadi buku bestseller. Ya. Misalnya saya contoh aja mengajar anak Allah melalui karya Muhammad itu awalnya buku yang sebelumnya adalah artikel, ya. Dan artikel itu banyak ditolak oleh berbagai media. Kemudian beliau perbaiki, kemudian dikirimkan lagi, banyak buku-bukunya bestseller. Kita tahu J.K. Rowling, Harry Potter itu banyak ditolak oleh berbagai penerbit, ya, Harry Potter itu. Dan ada satu penerbit yang bersedia menerbitkan bukunya Harry Potter. Itu pun si penerbitnya agak sanksi ketika akan menerbitkan apakah buku ini akan laku di pasaran atau tidak, gitu. Tapi si penerbit mau mencoba menerbitkan, ternyata bukunya bukan lagi bestseller, tapi internasional bestseller. Dan J.K. Rowling, penulis Harry Potter itu adalah orang terkaya di Inggris kedua setelah Ratu Elizabeth, karena menulis buku Harry Potter. Gitu. Dan sekali lagi bahwa Harry Potter awalnya adalah karya yang ditolak oleh berbagai penerbit buku. Jadi sekali lagi rekan-rekan ketika punya tulisan simpan baik-baik, jaga baik-baik. Apalagi sekarang ada internet sehingga kita bisa menyimpan naskah itu di Google Drive misalnya, ya. Kalau prestis takut virus atau laptop hilang misalnya, dan itu bisa disimpan di Google Drive misalnya. Simpan baik-baik sejelek apapun karya itu. Karena suatu saat pasti akan terbit. Dan saya mengalami bagaimana artikel yang saya buat 100% sudah dimuat, dan buku yang saya tulis 100% sudah diterbitkan menjadi buku. Gitu. Dan saya tidak sepeser pun mengeluarkan uang untuk bisa menerbitkan. Sekarang kan banyak penerbit-penerbit yang mau menerbitkan naskah kita ketika kita membayar uang, membayar biaya percetakan, kemudian mereka terbitkan. Saya nggak menulis buku kemudian saya mengeluarkan uang untuk diterbitkan, tidak. Tetapi penerbit mengeluarkan biaya untuk dicetak, kemudian mereka juga menjual ke berbagai toko buku, gitu, ya. Baik toko buku yang offline atau toko buku online, gitu, ya. Rekan-rekan. Next, Pak. Ya, 23 nih. Siap, 23. Siap, di sini agak error nih. Ya sinyal internet ya. Ya.
Tapi kurang lebih intinya seperti itu ya rekan-rekan. Apalagi kalau niat kita betul-betul niat ibadah, niat berdakwah, niat menyampaikan kebaikan, dan itu menjadi motivasi kita untuk terus menulis. Ya. Mau dibayar, mau tidak, mau dikritik oleh penulis yang lain misalnya, mau ditolak oleh berbagai penerbit. Ketika niat kita lurus gitu, insya Allah kita akan terus menulis dan kita akan menjadi penulis. Gitu. Ya, itu mungkin Pak sedikit pemaparan. Kalau ada tanya jawab boleh. Ya, baik. Sudah habis ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, barusan telah kita dengar paparan dari Pak Dr. Suhendi yang merupakan sekelumit karya-karya beliau yang tadi sudah disebutkan, ada 15 buku yang telah beliau sampaikan. Dan itu bermula dari sebuah artikel yang dikumpulkan dan juga ada beberapa pengalaman pribadi. Baik, Bapak sekalian, kita lihat di kolom chatting. Kalau ada Bapak Ibu mau bertanya, boleh raise hand. Atau kami coba akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di raise hand. Yang ada di kolom chat. Nanti Pak Lukman digantian dengan yang ada di situ, yang ada di kolom chat ya. Bentar ya, lihat dulu. Ini ada pertanyaan. Sebentar, saya lihat dulu Q&A-nya. Nah, ini dari Diahman. Assalamualaikum, mau bertanya, menulis dengan mengutip tulisan orang lain, bolehkah menyimpulkan tulisannya atau harus mengcopy lengkap, Pak? Itu pertanyaan dari Pak Rahman, Diahman. Mengapa? Iya, kalau teknis mengutip, rekan-rekan bisa bisa browsing atau baca bukunya, teknis cara mengutip itu seperti apa, gitu ya. Tapi kalau mengutip memang harus 100% berdasarkan apa yang kita kutip, ya. Kalau hasil benturan antara tulisan orang dengan pemikiran kita, nah itu bisa diklaim sebagai hasil pemikiran kita, tulisan kita. Saya punya kebiasaan kalau nulis buku itu kadang bikin coretan-coretan di buku itu sebagai hasil benturan pemikiran saya dengan tulisan si buku, dan kemudian ternyata hasil benturan-benturan itu lagi-lagi saya bukukan menjadi buku gitu. Kalau rekan-rekan baca bukunya Pak Hernowo ya, Mengikat Makna, itu juga hasil dari beliau memaknai berbagai bacaan. Beliau bikin catatan dari memaknai ya, bacaan-bacaan yang dibaca, dinikmati, kemudian dibikin tulisan-tulisan, tapi tidak mengutip ya. Kalau mengutip harus menyebutkan penulisnya, sumbernya. Tapi kalau sekedar ada ide-ide kita, kemudian kita bukukan bisa. Yang jelas kalau ngambil pernyataan orang lain itu harus disebutkan. Itu aja kata kuncinya. Teknis mengutip itu bisa browsing. Ada berbagai cara. Dengan menyebutkan nama si penulis, kemudian halaman, kalau buku kemudian tahun, nama penulis, tahun, halaman, itu sudah termasuk cara mengutip. Ada juga dengan footnote, catatan kaki, rekan-rekan lah guru bahasa Indonesia, saya kira sudah paham bagaimana cara mengutip. Tapi yang jelas kalau mengutip pernyataan orang lain wajib disebutkan sumbernya, gitu ya. Oke. Gitu. Baik, terima kasih Pak Dokter. Pak Lukman, mungkin ada yang raise hand di panelis ataupun yang di bawah. Monggo Pak Lukman dibuka mic-nya. Ada nggak? Silakan. Mic-nya sudah. Silakan. Siapa Pak Lukman namanya? Bu Nur Siti, silakan langsung bertanya, Bu. Bu Nur Siti, silakan. Dari mana, Bu? Waalaikumsalam. Silakan Bu. Dari mana? Bu Nur Siti. Langsung Bu, to the point. Ini di room chat juga ada pertanyaan, Pak. Oh, silakan Pak. Oh ya betul. Apakah ada batasan jumlah minimal dan maksimal halaman dalam menulis artikel ilmiah? Monggo Pak.
Ya. Di Pak Wahyu. Artikel ilmiah yang kita bahas adalah artikel ilmiah populer ya. Jadi artikel yang bukan di jurnal ilmiah, kan ada jurnal-jurnal ilmiah, jurnal-jurnal penelitian. Yang kita bahas adalah jurnal artikel ilmiah populer namanya. Jadi artikel yang sering ada di koran, majalah, di berbagai situs internet. Nah, kalau di koran itu gampang, Bu, berapa halamannya. Coba lihat aja berapa paragraf. Jadi kalau Ibu mau menulis di sebuah kolom misalnya, kalau di PR itu di pikiran rakyat ada mimbar guru kalau nggak salah. Lihat aja berapa paragraf, Ibu hitung. Jadi ketika Ibu nulis, nanti ketika menyunting atau mengedit, batasi tulisan kita misalnya di PR itu 10 atau 15 paragraf. Nah, Ibu nulis kurang lebih 15 paragraf saja. Kalaupun lebih dikit bolehlah, tapi jangan jauh dari sana gitu. Biasanya kalau koran sih suka ada keterangan berapa karakter gitu, berapa ribu karakter misalnya. Dan kita mengikuti itu, Bu. Jadi ketika kita menulis selesai, kemudian coba Ibu ada word count, itu namanya itu di Microsoft Word itu. Jadi kelihatan tulisan kita itu berapa karakter gitu. Karena memang betul, Bu, itu kelihatan sepele ya, tetapi ketika tulisan kita terlalu banyak padahal bagus, redaktur tidak akan menerbitkan tulisan kita. Kenapa? Karena redaktur juga sibuk. Jadi mereka tidak ada waktu buat mengedit. Jadi sekarang itu justru penulis itu juga harus jago ngedit. Jadi mereka nggak mau menerima naskah mentah. Ya. Bahkan kalau nulis buku, covernya pun kita yang desain untuk beberapa penerbit. Gitu. Jadi harus betul-betul udah jadi aja. Karena penerbit sekarang juga pada sibuk, sehingga kita harus betul-betul mempersiapkan. Gitu. Bagus, Bu, pertanyaannya. Ada lagi Pak nih dari Ibu Nia Kurniasih. Nih kalau saya dari mana ya? Dari Bandung kan. Assalamualaikum, mau bertanya apakah boleh membuat resensi dari buku yang kita baca kemudian kita buat menjadi buku kita? Gimana, Pak? Oh gitu. Kalau resensi sebetulnya di majalah, di website, di koran ada kolom khusus resensi buku, Bu. Jadi Ibu beli buku yang baru, kemudian Ibu tuliskan identitas bukunya, kemudian Ibu ulas resensinya. Di pelajaran bahasa Indonesia saya kira diajarkan bagaimana menulis buku kan, menulis resensi buku. Ada sinopsis, kemudian ada ulasan kelebihan kekurangan dari buku itu ya. Kurang lebih seperti itu, Bu. Tapi yang jelas kalau kita bikin buku kemudian ngambil mengutip dari sumber yang lain, buku yang lain, yaitu wajib menyebutkan sumbernya. Kalau meskipun satu kalimat, Ibu usahakan sebutkan sumbernya. Kalau buku, sebutkan nama penulis, kemudian tahun halaman. Kemudian lengkapnya nanti di daftar pustaka. Gitu. Kita membuat daftar pustaka di bawah. Gitu. Ya, hati-hati dengan plagiat ya, Bu. Ya, banyak mahasiswa yang gagal gara-gara plagiat ini. Gitu. Terus apa lagi, Pak? Dari Palu Kito, dari Poso Sulawesi ya. Bagaimana kiat-kiat mendapatkan ide atau gagasan dalam memperkaya tulisan kita? Oh gitu. Kalau ide nanti secara lengkap dibahas di mudah-mudahan ada umur bisa silaturahmi lagi. Ide itu yang jelas banyak Pak sumbernya, bisa dari membaca buku ya, dari melihat menonton televisi, membaca berita misalnya, kemudian dari kita berjalan-jalan misalnya, kita mendapatkan ide. Banyak sumber ide itu. Baik. Bahkan melimpah sumber ide itu. Gitu. Baik, ada lagi Pak nih dari RR Dewi. Ya. Untuk aturan penulisan artikel ilmiah dan lain-lain, apakah ada aturan yang baku? Gitu, Pak. Aturan yang baku ya hampir sama sih di artikel juga, misalnya kalau menggunakan bahasa asing itu dimiringkan gitu. Kemudian setelah titik itu juga harus ada spasi ya gitu. Kemudian penempatan tanda baca itu betul-betul harus harus betul-betul diterapkan. Tapi rekan-rekan tolong dipisahkan antara proses menulis dengan mengedit ya. Itu yang membuat tulisan kita nggak selesai. Jadi ketika baru juga satu paragraf kita langsung ini kenapa nggak nyambung, ini nggak enak. Jadi belum apa-apa udah mengedit, sudah
Jadi menulis itu tidak boleh banyak dipikirkan, Bapak Ibu. Jadi ketika kita menulis saja. Termasuk ketika kita nggak punya ide, tulis aja. Nggak punya ide, udah. Jadi menulis itu harus lebih cepat daripada makan. Jadi apa yang terlintas langsung tuliskan. Apa aja bebas. Kayak itu yang disebut menulis bebas. Menulis aja bebas. Nah setelah dianggap selesai, udah save, jangan dibaca. Dalam menulis itu nggak boleh membaca. Tulis sebanyak mungkin, simpan aja. Nanti 1-2 hari ke depan baru diedit gitu. Diperbaiki tanda bacanya, kesalahan. Termasuk kesalahan ketika nulis jangan diperbaiki. Saya seperti itu, bikin makalah ya udah menulis aja secara cepat. Apa yang kita pikirkan rasakan udah secepat mungkin. Nanti di proses edit baru diperbaiki. Oh ini nggak perlu dihilangkan. Termasuk oh ini saya harus ngutip nih dari buku apa, masukan gitu. Nah nanti kita jadilah misalnya makalah atau jadilah artikel, jadilah buku gitu. Saya itu membiasakan diri karena ngajar di kampus juga. Jadi materi apa yang akan disampaikan di kelas saya bikin dulu kayak makalah dulu. Saya kutip, boleh dimasukkan. Kadang kutipan dulu dari berbagai buku, masukan. Kemudian daftar pustaka jangan lupa udah diisi. Setelah itu saya baru pemikiran saya apa terhadap kutipan-kutipan itu gitu. Udah nggak usah, jangan dulu diedit, nulis aja gitu. Berdasarkan kutipan-kutipan dari berbagai referensi itu. Dan ternyata selesai perkuliahan 1 semester dan kita sudah bisa menerbitkan buku textbook perkuliahan gitu. Jadi saya nggak punya waktu khusus untuk menulis, tetapi diusahakan mau mengajar misalnya kita kan baca-baca buku, daripada sekedar membaca lebih baik kita hal-hal penting dari berbagai buku itu kita masukkan, kita ketik, kita masukkan, nanti kita elaborasi dengan pemikiran kita dan itu bisa menjadi buku, kalau di perkuliahan menjadi buku wajib mahasiswa. Gitu. Oke. Gitu. Ada lagi Asep Lilik nih, Asep Lilik Firlantika. Saya bacakan ya. Saat mencoba menulis sering timbul rasa kurang percaya diri. Setelah saya baca ulang tulisan sendiri, ubah lagi. Akhirnya nggak beres-beres. Bagaimana solusinya nih, Pak? Ya itu saya tadi menyampaikan ketika nulis itu menulislah secepat mungkin, jangan banyak dipikirkan, jangan banyak dibaca, menulis aja secepat mungkin, termasuk salah ketik jangan diperbaiki, menulis saja. Menulis dengan mengedit itu harus dipisahkan. Kenapa setelah menulis harus disimpan, kemudian ada rentan waktu sehari 2 hari supaya kita nanti bisa lebih objektif membaca tulisan kita. Nggak apa-apa, setelah jadi tulisan pasti ketika ngedit kita beberapa kali dibaca lagi. Sekelas Gus Dur saja ketika menulis artikel itu bisa sampai 6 kali dibaca. Sekelas Gus Dur. Ketika beliau sebelum jadi presiden, beliau sangat produktif menulis meskipun yang mengetik itu kan stafnya ya. Tapi beliau suruh stafnya untuk membaca berulang-ulang kali. Beliau mendengarkan, terus ini yang harus diperbaiki, dibaca lagi. Itu sekelas Gus Dur, apalagi kita gitu ya, orang biasa. Jadi harus betul diedit itulah, di proses pengeditan itu memang harus betul-betul dibaca lagi. Apalagi ada unsur sara, nah itu harus betul-betul dihilangkan, dibersihkan. Gitu. Oke. Itu Pak, mudah-mudahan tidak puas. Ada lagi nih Pak nih dari Pak Wahyu Pak. Ini izin bertanya. Yeah. Untuk penulis pemula seperti saya, media koran majalah apa yang bisa menampung tulisan penulis pemula? Nah, Bapak ketika menulis nanti setelah jadi tulisan, jadi artikel, baru Bapak mencari media yang tepat untuk mempublikasikan tulisan Bapak. Jadi penulis itu harus memiliki idealisme gitu. Jadi jangan sampai belum apa-apa udah mencari media, padahal kita belum punya tulisan. Udah nulis aja Bapak, mau artikel, cerpen gitu ya, mau buku misalnya. Nanti setelah sekiranya jadi, nanti kita baru mencari media apa yang tepat. Kalau artikel yang nuansa Islam kan lebih pas misalnya ke Republika misalnya. Ya, kalau tulisannya memang analisis berat kan bisa ke Kompas. Nah, karakter media ini kita harus pelajari. Gitu.
harus pelajari apa sih selera mereka gitu. Sehingga kita bisa mengirimkan naskah dengan tepat ketika kita memiliki naskah gitu. Karena ketika kita tidak bisa membaca media yang tepat, nanti naskah kita malah ditolak gitu. Kan itu lumayan waktu juga ya. Ketika mengirimkan naskah kan kita bisa sampai sebulan 3 bulan tuh menunggu kepastian dari si penerbitan itu apakah tulisan kita akan dimuat atau tidak. Gitu. Oke. Ada lagi Pak nih dari Bu Neni Tasikmalaya nih. Tadi mendengar Tasik Alam. mengenal artikel yang ditolak, tapi sudah menjadi buku. Nah, itu artikelnya beberapa artikel atau satu artikel, diperluas lagi atau beberapa artikel? Bu Ai, ini. Iya. Kalau buku itu Ibu rata-rata di atas 150 halaman lah kalau ingin jadi buku. Jadi kalau artikel Ibu misalnya ternyata dikumpulkan, tentu saja artikel yang satu tema ya, misalnya masalah ekonomi, masalah budaya, masalah agama, Ibu kumpulkan artikel yang tidak dimuat itu, dan ternyata lebih dari 150 halaman, Ibu bisa mengirimkan ke penerbitan buku. Kalau masih kurang dari 150 halaman, berarti Ibu tambahkan saja. Bisa menulis artikel yang baru, atau juga Ibu punya arsip tulisan-tulisan yang memang satu nuansa dengan yang sudah, Ibu nanti satukan, kemudian Ibu bisa mengirimkan ke penerbitan yang tepat. Gitu. Jadi mohon Ibu kalau punya tulisan simpan baik-baik Bu, jangan dibuang. Ya, pasti itu akan diterbitkan. Baik. Di kolom chat sudah habis Pak Dokter. Nih, coba kita lihat yang ada. Pak Lukman ada yang raise hand nggak? Coba, ada yang raise hand nggak? Kalau ada, buka. Ini yang di panelis dulu Pak. Oh, silakan Anita, panelis. ya. Silakan panelis, monggo. Buka. Silakan, Inilah. Bu Anita. Silakan Bu, Pak. Saya nggak lihat nih soalnya. Masih ada gitu. Tahu nih Bu Anita nih angkat tangan terus dari tadi. Oh, nggak pegal Bu Anita. Silakan Bu Anita kalau mau nanya atau Ya. mau interupsi. Halo Bu Anita, mau nanya atau mau ngasih itu? Yang di bawah aja Pak ya. Silakan Bu, Pak. Ada Kalau saya nggak lihat. itu. Silakan. Ibu Nahdah. Ibu Nahda. Halo Ibu Nahdah. Aduh, Bu Nahdah, apa kabar? Silahkan Ibu. Sudah dibuka ya? Sudah dibuka. Oh iya, berikutnya Pak Wahyu. Pak Wahyu, oh ngilang lagi Pak Wahyu nih. Ya, jadi nanya Pak Wahyu. Sambil nunggu, menulis itu seperti belajar berenang Bapak Ibu. Jadi kalau kita paham betul teorinya, kemudian banyak membaca berbagai buku tentang teori menulis, kita nggak akan menjadi penulis ketika kita tidak terjun langsung menulis ya. Jadi menulis itu seperti belajar berenang, belajar bersepeda. Jadi kita harus terjun langsung. Di sini kan mayoritas guru bahasa Indonesia, secara teori mah tidak diragukan lagi lah dosa menulis. Tapi yang penulis apa orang nih guru bahasa Indonesia gitu ya. Saya juga sertifikasinya bahasa Indonesia deh. Gitu ya. Gitu. Iya. Baik. Terusan ada lagi yang resen ini, Ibu Nur Siti. Ibu Nur Siti, silakan Ibu Nur Siti. Halo Bu Nur Siti. Mungkin jaringan Pak ya? Iya. Iya jaringan. Cuacanya mendung. Iya. Coba cari lagi yang lain yang angkat tangan ini, yang resen. Ibu Hasnah, silakan Ibu Hasnah. Nggak jadi kayaknya Bu Hasnah. Ini di room chat. Bu Hasnah mau bertanya langsung ke Pak Dr. Suhendi. Iya. Halo? Kalau ya silakan Ibu. Ya, Pak, misalkan kami sudah menulis, artinya memiliki
strategi di dalam mengajarkan masing-masing kompetensi dasar mata pelajaran. Nggih. Terus apakah hasil dari ringkasan-ringkasan saya ketika kami mengajar dijadikan buku, Pak? Ya, ya. Ya, begitu. Terus kemudian caranya bagaimana? Terima kasih. Iya. Ibu dari mana Ibu? Bu Hasna ini Oke. dari Jawa Tengah ya? Ya, Pak Kudus. Oh, dari Kudus ya. Ibu mengajar di apa? SMA ya? MA. Bahasa Inggris, Pak. Oh iya, iya. Silakan langsung Pak Dokter, silakan dijawab. Ya, Ibu bisa mengumpulkan materi-materi Ibu dalam mengajar ya. Tapi sebelum Ibu mengirimkan ke penerbit tadi jumlah halamannya ya, karena buku itu kalau terlalu tipis juga kurang begitu bagus ya. Jumlah halamannya kemudian diusahakan apa yang Ibu tulis itu memang bermanfaat untuk banyak orang. Penerbit biasanya akan bersedia menerbitkan sebuah naskah buku ketika si buku ini diyakini akan banyak orang yang suka gitu. Jadi Ibu naskah materi Ibu mengajar bisa diterbitkan, Ibu sebelum diterbitkan Ibu baca lagi, dilengkapi lagi datanya mungkin, kemudian kalimatnya diperbagus gitu ya, menggunakan kalimat-kalimat bertenaga seperti itu. Kalau dirasa sudah bagus gitu ya, kemudian orang banyak bisa mengambil banyak manfaat dari buku itu, Ibu bisa mengirimkan ke penerbit buku. Saya juga sama Bu, jadi materi ngajar itu di kampus misalnya saya kumpulkan, kemudian saya perbaiki, kemudian saya lengkapi datanya, kemudian saya coba tawarkan ke penerbit gitu. Ya, Ibu bagus tuh. Ibu ngajar membuat materi, silahkan kumpulkan menjadi buku, atau Ibu Bapak yang rajin menuliskan diary boleh, sepanjang sifatnya tidak pribadi, kemudian juga bermanfaat bagi orang banyak, dikumpulkan menjadi buku. Ya. Bapak Ibu pengawas juga mungkin punya pengalaman-pengalaman jadi pengawas ya. Coba pengalaman-pengalaman itu tuliskan, kemudian kumpulkan, jadikan sebuah buku. Gitu. Baik materi-materi tentang yang disampaikan ke sekolah-sekolah atau juga pengalaman-pengalaman menjadi pengawas, suka dukanya mungkin bisa dibukukan ya. Misalnya judulnya catatan hati seorang pengawas bisa gitu ya. Bagus. Gitu. Ya, betul. Gitu. Banyak yang bisa Ya, kita tulis. ya, jeritan hati pengawas. Duka. Gitu. Atau ikatan cinta pengawas bisa. Betul, bagus idenya. Ikatan tali. Gitu. Ini di kolom chatting ada lagi pertanyaan. Terus sekilas saya lihat. Ya. Iya. Silakan Badin. Mau langsung dibaca sama Pak Dokter nih. Silakan. Ya. Saya tadi sekilas membaca tentang mood. Jadi Ibu Bapak jangan tergantung mood. Justru mood itu yang kita harus kendalikan. Kadang orang nggak mood jadi nggak nulis. Justru kita harus memaksa diri kita untuk menulis gitu ya. Ketika kita harus menulis, kemudian mood itu hilangkan gitu. Meskipun kita tidak mood, udah paksakan aja. Biasanya ketika kita mood itu dilawan, dan mood itu, ketidakmudahan itu justru nanti akan hilang Ibu Bapak. Jadi jangan tergantung mood. Kita mah justru membentuk mood itu sendiri. Pokoknya harus nulis ya nulis aja. Mau ada mood atau tidak, kita menulis saja. Nanti juga ketika kondisi kita tidak mood, tapi kita memaksa diri untuk menulis, dan nanti juga kita akan nyaman sendiri gitu. Ya. Jadi menulis itu memang membutuhkan kedisiplinan juga. Tapi intinya setiap hari harus menulis Ibu Bapak. Pak, boleh nanya nggak? Waalaikumsalam. Ya. Silakan Bu. Pak Didin izin nanya ya. Monggo Bu, enggak. Bu Nenden ya? Ya. Bu, silakan. Ya. Siapa? Ya. Bapak, mohon izin saya bertanya. Perkenalkan, nama saya Nenden Sri Sulastri. Saya bukan guru bahasa Indonesia, tapi saya berbahasa Indonesia, Pak. Alhamdulillah. Sunda. Meskipun saya orang Sunda. Di awal tadi, saya cukup tertarik dengan pernyataan
80% itu perempuan adalah matre. Yang 20% itu Penelitian, lebih Bu. matre. Sangat matang. Hasil penelitian. Nah, saya entah di golongan yang mana itu, Pak. Mungkin bisa 80%-nya, mungkin juga terkadang bisa di 20%-nya, Pak. Jadi kadang saya 20%. tidak menentu ada di posisi mana itu saya. Baik, berkaitan dengan itu, Pak. Kalau sekarang kan tulisan itu lebih banyak bukan berupa, kalau dulu kan memang koran itu memang media paling utama yang mungkin bagi Ya, kita ya, betul. sebagai sumber literasi. Nah, kalau sekarang apa mungkin saya kurang begitu paham. Kan sekarang Ya. tuh banyak berita online tuh Pak ya, yang ada di artikel pun banyak yang bisa kita konsumsi dan dibaca juga gitu. Nah, sebetulnya kalau tadi kan mengingat tadi yang royalti yang Bapak dapatkan untuk satu buah di pojok karir itu ya Pak ya. Ya subhanallah lah, segitu itu sudah alhamdulillah gitu. Dengan nominal yang seperti itu. Nah, yang saya tanyakan justru sekarang kalau yang di media-media online itu bagaimana Pak? Ada honornya enggak gitu ya? Masih sama seperti royaltinya sama seperti yang Bapak sampaikan di awal di pojok tadi, karena ini bukan berkaitan dengan 80% 20% Pak. Saya mau tanya aja sebetulnya Pak, tapi bolehlah dikaitkan ke itu juga. Terima kasih Bapak. Ya, enggak sami-sami Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja menjawab. Ibu, tadi saya sudah menyampaikan bahwa koran sekarang kan memang untuk kertas itu sekarang agak jarang ya orang membeli koran dalam koran bentuk kertas gitu ya di pinggir jalan atau berlangganan. Tapi sekarang mereka ada bentuknya e-paper Ibu. Jadi Ibu bisa berlangganan, registrasi, kemudian nanti Ibu bisa membaca koran dalam bentuk e-paper. Jadi dalam bentuk PDF ya. Jadi kita seperti baca koran tapi dalam bentuk soft file di HP atau laptop kita ya gitu. Kalau peluang untuk menulis banyak Bu, ternyata seiring perkembangan zaman juga Bu, lahan untuk menulis itu banyak banget. Nanti dari menulis artikel Ibu kembangkan menulis buku. Kemudian nanti juga Ibu bisa menulis untuk konten website Bu. Saya punya mahasiswa setelah lulus S1 tuh dia nggak kerja apa-apa, di rumah saja. Ternyata dia penghasilannya itu dari menulis konten untuk berbagai website Bu. Misalnya ada finansia.com. Mereka kan ada artikel-artikel tuh, dan itu ada penulis khusus untuk itu ya. Kemudian nanti Ibu bisa kembangkan menjadi copywriting misalnya, tulisan untuk iklan ya. Kemudian Ibu bisa kembangkan misalnya kalau Ibu suka cerpen itu bisa dikembangkan nanti menjadi skrip skenario sinetron misalnya ya. Saya pernah baca sebuah profil ya seorang ibu di Kompas waktu itu saya baca. Jadi seorang ibu ini seorang janda ya. Dia punya anak 5. Kemudian dia harus menghidupi dirinya dan anak-anaknya sementara aktivitasnya di rumah terus. Tetapi yang aneh, dia aktivitas di rumah terus, kemudian rumahnya mewah, kendaraannya mewah, kemudian juga perabotan rumah tangganya sangat mewah. Sampai tetangga itu curiga bahwa si ibu itu sebetulnya memelihara tuyul atau apa. Jarang keluar rumah, tapi rumahnya itu sangat mewah, kemudian juga fasilitasnya juga mewah. Ternyata si ibu ini adalah beliau rajin menulis cerpen, kemudian beliau kembangkan menjadi skenario sinetron Bu. Kalau Ibu tahu dulu ada sinetron Bidadari kalau nggak salah. Ya. Marsanda ya. Kemudian ada beberapa sinetron Tersanjung. Ternyata si skrip skenarionya itu si ibu ini yang bikin gitu. Dia di rumah membuat tulisan skrip skenario, kemudian dia dia jual dan dipakai oleh beberapa PH disebutnya itu ya. Produksi sinetron. Itu sinetron yang tayang di televisi seperti sekarang yang lagi in kan ikatan tali ya, ikatan tali cinta ya. Itu kan mereka membutuhkan skenarionya Bu.
dan penulislah yang berperan di sana gitu ya. Kalau Ibu jago bahasa Inggris, tadi sudah saya sampaikan, Ibu bisa menulis tulisan, mengirimkan tulisan-tulisan untuk beberapa website asing, Bu. Mereka membutuhkan tulisan-tulisan untuk konten website mereka. Saya hampir setiap hari dapat email permintaan tulisan untuk beberapa website asing, Bu. Dan itu lumayan juga honornya pakai dolar gitu. Gitu. Ya, terbuka lebar, Bu, untuk penulis itu sebetulnya. Saya juga mengira seiring perkembangan teknologi internet untuk penulis akan redup, ternyata tidak juga gitu ya. Buku tetap, sekarang kan buku juga ada dalam bentuk e-book gitu ya. Meskipun orang belum nyaman ya membaca buku dalam bentuk e-book gitu ya. Dan tadi Ibu kaitannya dengan royalti lumayan, Bu, untuk satu artikel 200.000 itu paling murah ya. Kalau Ibu menulis artikel misalnya untuk Kompas itu, yang kalau Ibu ketik paling 2 halaman itu ya, itu honornya 1 juta, Bu, untuk satu tulisan gitu. Saya jujur aja, saya dulu kuliah S1 itu dari nulis gitu ya. Jadi dari nulis itu karena memang orang tua sudah tidak membiayai gitu ya. Mau kuliah, dulu saya lulus kedinasan di Jakarta tapi orang tua tidak mengizinkan. Akhirnya saya punya buku tentang menulis dan saya waktu itu memang suka nulis. Ternyata salah satu dosennya itu di Stikom, makanya saya kuliah di Stikom itu karena memang saya punya buku yang ditulis oleh dosen Stikom waktu itu. Ketika saya tidak diizinkan untuk sekolah kedinasan ke Jakarta gitu, ya. Gitu. Dan saya membiayai kuliah itu salah satunya dari nulis artikel gitu ya. Kemudian dikembangkan dengan buku, itu baru ini, Bu, dari efek royalti si artikel atau bukunya. Dari nulis buku kan kita lebih kenal, kemudian bisa ngajar di beberapa kampus misalnya ya. Kemudian nantilah di pelatihan berikutnya dari royalti itu nanti Ibu bisa mengembangkan menjadi investasi-investasi yang lain. Misalnya yang saya lakukan karena saya juga kan 18 tahun guru honor gitu ya. Kalau nggak kreatif, apalagi ditambah kondisi seperti ini, memang kita harus betul-betul kreatif lah. Bagaimana hasil royalti menulis itu kita kembangkan lagi, Bu. Nantilah di penulisan berikutnya saya akan sedikit share ya bagaimana royalti itu kemudian kita investasi di emas misalnya, kemudian kita juga investasi di tanah, di properti, gitu ya. Kita kembangkan terus itu. Itu yang yang membuat ya kaya tidak lah, tapi minimal hidup kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Prinsip hidup saya seperti itu. Memang kita hidup nggak kaya raya, tapi minimal hidup kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Gitu. Ya. Dari menulis, kemudian kita kembangkan dalam bentuk instrumen-instrumen investasi yang lain. Kalau Ibu tahu ilmunya, ada reksadana misalnya, ada saham dan sebagainya. Oke. Mungkin cukup ya Pak ya. Cukup, karena banyak yang bertanya, tapi mohon maaf. Waktu sudah habis, sudah azan ini sudah azan untuk waktu Bandung. Sekali lagi mungkin yang terakhir Pak Dokter, closing statement-nya aja. Closing statement bagaimana? Ditutup, silakan. Sekali lagi bahwa menulis itu tidak dibutuhkan bakat ya. Yang penting rekan-rekan terus menulislah setiap hari, maka kita akan menjadi penulis. Kemudian perlu kedisiplinan juga ya, perlu kedisiplinan. Jadi mood hilangkan, tapi pokoknya setiap hari kita harus menulis. Apapun kondisinya kita setiap hari menulis. Dan menulislah topik-topik, tema-tema yang memang kita sukai, kemudian tema-tema, topik-topik yang memang ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Lengkapnya nantilah mudah-mudahan bisa silaturahim lagi Pak. Mohon maaf jika banyak kekurangan, ini ilmunya segini adanya, terbatas gitu ya. Terima kasih Pak Dr. Suhandi, mantap materinya. Mantap. Saya sami Pak Lukman penting pisan bilih saya kalepatan. Atau nuwun Pak Dr. Suhandi yang telah menyampaikan materinya. Dan insya Allah kita agendakan ke depan, kita waktunya belum tentukan untuk ada semacam pelatihan diklat untuk penulis pemula Pak Hendy ya. Kita nanti bicarakan waktunya kapan, nanti mungkin akan di-share di grup WA saja. Kebetulan kita punya grup WA Bahasa Indonesia sehingga itu muat 250 orang lah. Ya, mudah-mudahan kita bisa lakukan. Baik, sebagai kata akhir dari kami, sebagai panitia juga mohon maaf bila tidak nyaman, dan bagi teman-teman yang masih belum presensi, kami masih tunggu ada share di room chat, dan nanti ada
permintaan untuk sertifikat akan diperbaiki karena ada huruf T-nya terlepas itu ya. Nanti insya Allah oleh tim teknis akan diperbaiki. Kita akan share nanti Google Drive-nya ya Pak Lukman, dikasih Google Drive-nya. Bu Elit sebagai ketua panitia, terima kasih. Mungkin ada yang disampaikan Bu Elit, silakan Bu Elit. Silakan Bu Elit barangkali. Sebagai ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Waalaikumsalam. Bapak Lukman dan Bapak narasumber Bapak Dr. Suhendi. Terima kasih pula kepada Bapak dan Ibu guru hebat, guru keren, atas partisipasi, kerjasama dan segalanya, doanya terutama dukungannya. Mudah-mudahan kegiatan ini bukan berakhir di sini dan menjadi pemicu untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Mohon maaf atas segala mungkin ada kekurangan termasuk pada barusan Pak Din ya. Insya Allah akan kami perbaiki selanjutnya. Sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Lukman. Waalaikumsalam. Ditutup saja karena dari kami sekali lagi atas panitia mohon maaf. Insya Allah kita akan bertemu lagi di seri kedua. Waktunya akan ditentukan kemudian untuk diklat. Mangga Pak Lukman, terima kasih. Terima kasih kepada pemateri kita yang hebat, Bapak Dr. Suhendi yang sudah menyampaikan materinya. Cukup menarik dan sangat-sangat berharga buat kami ya. Terima kasih buat Pak Didin, buat Ibu Elit, dan semua panelis, panitia, juga para peserta atas kehadiran di room meeting ini. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga. Mangga, mohon izin lab kalau sudah beres. Sudah ada nih mau ke masjid. Mohon maaf. Silakan.